aku merupakan mahasiswa Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro bersama teman aku. Perkenalkan, nama saya Kristiana Soljonatan dari program studi BKJ 2024. Oke, di sini kita akan membicarakan mengenai mitos dengan adanya memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan, tepatnya di pantai Parangtritis. Yes, di Gunung Kidul. Kebetulan Tian ini dia asal dari Gunung Kidul, dia yang lahir dari Gunung Kidul dan sampai sekarang masih di Gunung Kidul. Oke, so gak usah lama-lama, kita akan buka video ini. Cap cuy. Oke, jadi tanpa membuang waktu yang lama-lama, kita sekarang akan langsung tanya kepada Tian aja nih. Untuk apa sih yang menjadi latar belakang bahwasanya kita tidak boleh menggunakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan, khususnya di pantai Parangtritis tersebut. Jadi larangan tersebut tuh diambil dari legenda Nyi Roro Kidul. Ia digambarkan sebagai wanita yang cantik, anggun, dan berwibawa. Ia selalu menggunakan baju hijau sebagai simbol kebesarannya. Ketika seseorang menggunakan baju berwarna hijau, itu dianggap tidak sopan karena dapat membuat dia menantang atau menarik perhatiannya, seperti itu sih. Oke, berarti latar belakangnya yaitu karena Nyi Roro Kidul ini, beliau ini sangat suka sekali dengan berwarna hijau, sehingga warna hijau ini menurut beliau menganggap bahwa beliau ini berwibawa, anggun, dan sakti. Dan tentunya beliau ini saking sangat sukanya dengan warna hijau sampai-sampai aku pernah baca di artikel kalau nggak salah bahwasanya kerajaan beliau pun di pantai selatan itu konon katanya berwarna hijau semua, dan ornamen-ornamen kamarnya pun berwarna hijau. Nah, oke, berarti aku mau nambahin aja nih dari sisi ilmiahnya mungkin ya. Kan tadi udah dijelaskan dari segi mitosnya kan. Nah, kalau dari segi ilmiahnya itu mengapa kita tidak boleh memakai baju hijau di kawasan pantai? Yang pertama, kalau misal kita terseret ombak nantinya kita itu tidak akan terlihat, karena kan hijau itu warna yang tua ya, dengan air laut itu, bahkan air laut itu yang tercampur dengan pasir itu kan pasti akan keruh. Nah, dimana itu jadi membuat tim SAR atau tim kawasan pantai itu tidak akan mengetahui jika ada korban yang tenggelam. Itu kalau dari segi ilmiahnya sih. Dan berarti oke, siap. Nah, oke teman-teman, untuk tanpa membuang waktu yang berlama-lama, kita langsung aja nih untuk bertanya kepada Tian untuk yang kedua kalinya. Nah, sebenarnya aku tuh penasaran banget sih, Tian. Ya. Apakah masyarakat di sekitar pesisir pantai Parangtritis itu masih mempercaya adanya mitos Nyi Roro Kidul? Apa gimana? Iya, masih di sekitar pesisir selatan seperti Parangtritis dan Pelabuhan Ratu. Masyarakat lokal tuh masih mempercayai mitos tersebut. Akan tetapi tidak semuanya tuh mempercayai secara harfiah. Tetapi untuk memakai baju berwarna hijau itu tetap tidak dilakukan karena untuk menghargai budaya dan adat sekitar, seperti itu. Oh, jadi untuk masyarakat yang khususnya di pesisir pantai selatan tersebut, dia masih mempercayai banget ya dengan adanya mitos Nyi Roro Kidul itu, dan mereka juga ingin sekali untuk melestarikan budaya yang dimana tidak ingin menentang dengan adanya mitos-mitos yang sejak dahulu kala adanya gitu. Nah, berarti oke nih Tian, tadi kan sempat dimention bahwa masyarakat sekitar pesisir pantai selatan ini masih mempercayai dengan adanya mitos percaya terhadap Nyi Roro Kidul. Nah, pastinya kan dengan adanya kepercayaan tersebut pasti ada tradisi-tradisi yang dilakukan, seperti meminta bantuan untuk melestarikan wilayah pantai tersebut, terus juga meminta bantuan untuk wilayah keamanan pantai tersebut. Nah, ada nggak sih suatu tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang, khususnya pada masyarakat ini, masyarakat pesisir pantai selatan? Itu ada, itu larung sesaji. Itu pada waktu malam satu suro. Malam satu suro. Ya. Jadi kegiatan tersebut itu diadakan untuk memberi nikmat kekayaan laut. Jadi kayak panen laut gitu, biasanya menggunakan itu sih, seperti itu.
Oke Tian, jadi aku mau nanya lagi nih. Tadi kan udah sempat di-mention ya bahwa ada suatu tradisi untuk em, menyembah ya, Sesaji. menyembah terhadap Nyi Roro Kidul, yaitu namanya Lorong Sesaji kan tadi ya. Nah, apakah menurut kamu ini Lorong Sesaji ini masih layak untuk dipertahankan dan untuk dilestarikan? Maksudnya apakah masih layak untuk dilakukan dalam beberapa tahun ke depan? Menurut saya masih, dikarenakan budaya ini itu kan turunan dari nenek moyang dan harus dilestarikan oleh anak cucu kita biar anak cucu kita bisa juga melihatnya seperti itu sih. Oke, berarti em, ya jadi mau nggak mau kita harus em, melestarikan budaya tersebut gitu ya. Iya. Dan juga demi menjaga Kebudayaan. keamanan dan kebudayaan di sekitar pantai selatan tersebut agar Nyi Roro Kidulnya tidak marah gitu. Oke. Oh iya, tahu nggak sih Tian bahwa mitosnya Nyi Roro Kidul ini ternyata masuk ke dalam folklore loh. Kamu tahu nggak sih folklore itu apa? Oh iya, folklore itu apa ya? Jadi folklore itu termasuk sebuah budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita terhadap bangsa saat ini gitu. Kalau boleh tahu, kok folklore ini bisa menyangkut kebudayaan Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ya betul. Nah, mengapa demikian? Karena mitos percaya terhadap Nyi Roro Kidul ini merupakan suatu contoh dari folklore. Jadi contoh folklore itu ada mitos, terus juga tradisi, kebudayaan dan lain-lain. Nah, percaya terhadap Nyi Roro Kidul ini termasuk ke dalam suatu contoh folklore yaitu mitos. Jadi apa sih mitos itu? Mitos itu merupakan suatu budaya yang dianggap dipercaya oleh masyarakat sekitar dan tentunya selalu dianggap benar. Namun pandangan orang terhadap mitos ini berbeda-beda gitu sih. Oh ya Tian, kan tadi udah share-share juga nih tentang informasi bahwa asalnya larangan penggunaan baju hijau ini nggak cuma baju sih ya, baju, celana dan juga pokoknya ornamen-ornamen yang ada di tubuh kita itu mengapa tidak boleh digunakan, khususnya warna hijau tidak boleh digunakan di dalam pantai Parangtritis, karena kan tadi kamu udah mention di awal nih bahwa ornamen-ornamen berwarna hijau itu merupakan warna kesukaannya Roro Kidul. Nah kan seperti yang kita ketahui bahwa pantai selatan itu konon katanya cerita masyarakat itu merupakan suatu tempat tinggal bagi Nyi Roro Kidul, di mana Nyi Roro Kidul ini sangat menyukai warna hijau dan menurut beliau ini warna hijau itu membawa beliau untuk semakin percaya diri dan berwibawa, anggun dan juga memiliki kesaktian. Nah, kayak mungkin kalau dari masyarakat pesisir pantai sekitar masih mempercayai dengan budaya tersebut, jadi sehingga tidak akan ada yang menggunakan tersebut. Tapi pengunjung entah itu wisatawan turis ataupun dari dalam negara yang belum mengenal larangan menggunakan ornamen-ornamen hijau di pantai selatan tersebut, mereka kan tidak tahu, pasti otomatis mereka akan menggunakan outfit atau pakaian sesukanya dia. Nah, menurut kamu perlu nggak sih adanya sosialisasi? Tapi kan dari dulu sampai sekarang itu udah ada sosialisasi dari mulut ke mulut bahwasanya emang larangan menggunakan baju hijau ini sangat dilarang keras di dalam pantai selatan tersebut. Nah, menurut kamu apakah peraturan ini tuh efektif menurut kamu? Apa tidak? Apa gimana? Menurut saya ini kan juga tergantung dengan turisnya masing-masing ya. Mereka tuh mempercayai kebudayaan kita atau tidak ya. Ketika seseorang mempercayai kebudayaan kita, pasti mereka tuh akan sadar bahwasannya kalau tidak boleh memakai baju hijau ya mereka tidak akan menggunakan baju hijau. Tapi ketika seseorang tersebut tidak mempercayai budaya itu sendiri, ya mereka akan menggunakan baju hijau karena ya mereka tidak karena mungkin outfit yang mereka suka berwarna hijau, jadi begitu. Oke.
Ya sih, aku juga setuju dengan pendapatmu tadi bahwasanya nggak semua orang tuh percaya terhadap mitos ini karena ya seiring perkembangan zaman yang modern ini ada beberapa orang yang tidak mempercayai dengan mitosnya ini. Oke, mungkin segitu aja konten dari kami. Mungkin Tian ada sepatah dua patah untuk masyarakat zaman sekarang. Haruskah mempercayai itu apa tidak? Mungkin ada pesan. Menurut saya budaya itu harus kita lestarikan dan tidak semena-mena kita melestarikan, tetapi juga perlu kita luruskan agar budaya tersebut itu tidak menakut-nakuti masyarakat luas gitu sih. Oke. Pada dasarnya ya sebenarnya mitos itu tergantung pada diri kita sendiri. Iya, betul. Karena kan itu merupakan suatu mitos dan memang belum terbukti 100% Ilmiahnya. adanya atau tidak. Namun kita harus tetap percaya bahwa kita itu sebagai manusia selalu hidup berdampingan Dampingan dengan dengan makhluk yang lain. Seperti Mungkin itu. ya mungkin gitu aja dari kita ya. Ya. Daripada membuang waktu yang lama-lama. Terima Terima kasih kasih. sudah menonton dari awal Arigatou sampai akhir. gozaimasu. Dadah.